Sepanjang tahun 2025, berbagai daerah melaporkan kasus keracunan setelah siswa memakan makanan dari program MBG. Meski demikian, pemerintah tetap menyatakan bahwa program berjalan baik dan bahwa insiden yang terjadi hanyalah masalah kecil. Bagaimana mungkin ribuan anak sakit dianggap hal sepele? Apakah program dapat disebut berhasil jika menimbulkan korban? Pola keracunan yang berulang menunjukkan adanya kegagalan sistem. Distribusi makanan tidak selalu mengikuti standar keamanan pangan yang seharusnya. Akar dari semua persoalan ini adalah pemerintah cenderung bertindak seolah negara adalah milik mereka sendiri. Jejak kejanggalan program makan bergizi gratis. Program makan bergizi gratis atau MBG sejak awal digadang sebagai langkah besar untuk meningkatkan gizi anak sekolah. Hari ini saya rasa hari yang bersejarah karena program ini pertama kali dilakukan di Indonesia. Tidak hanya pemerintah tapi pelibatan UMKM dalam menyiapkan makanannya sejak malam hingga dini hari, subuh-subuh, pagi diantar kemudian sampai di siswa makan hari ini. Idenya tidak salah. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana program ini disiapkan, dijalankan, dan bagaimana pemerintah merespon masalah yang muncul. Kejanggalan MBG. Mari kita telusuri beberapa kejanggalan yang seharusnya menjadi perhatian dan layak dipertanyakan. Yang pertama, anggaran MBG disiapkan sebelum Prabowo menjabat. Pemerintahan Jokowi sudah memasukkan MBG ke RAPBN 2025 dengan alokasi sekitar 71 triliun rupiah. Makan bergizi gratis diarahkan untuk meningkatkan gizi anak, sekaligus memberdayakan UMKM dan meningkatkan ekonomi masyarakat kecil di daerah. Jokowi bahkan menyampaikan program ini dalam pidato kenegaraan ketika Prabowo masih berstatus presiden terpilih. Situasi ini menimbulkan pertanyaan mengenai alasan program kampanye presiden berikutnya disusun dan dibiayai oleh pemerintahan sebelumnya, termasuk keterlibatan tim Prabowo dalam sinkronisasi anggaran sebelum pelantikan. Kedua, bantahan soal utang tidak konsisten dengan komitmen asing. Pemerintah menyatakan MBG tidak menggunakan utang luar negeri. Namun setelah pelantikan, beberapa negara seperti Tiongkok, Amerika Serikat, Jepang, dan Australia menyatakan kesediaan memberikan dukungan untuk program gizi dan pendidikan yang terkait dengan MBG. Walaupun disebut sebagai bantuan teknis, kemunculan komitmen dari negara lain membuat bantahan mengenai utang terasa tidak sepenuhnya meyakinkan, terutama karena isu pendanaan luar negeri sudah muncul sejak masa kampanye. Pembentukan BGN tanpa landasan undang-undang. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo resmi melantik Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana di Istana Negara Jakarta. Ya, Dadan akan menjalani tugas mengurus program makan bergizi gratis yang diinisiasi Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Badan Gizi Nasional dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 pada masa Jokowi. Lembaga ini dibuat untuk mengelola MBG, padahal presiden baru belum dilantik. Masalah besarnya terletak pada dasar hukum yang hanya merujuk pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 tanpa menyebut satu pun undang-undang. Padahal, menurut hierarki hukum Indonesia, membentuk lembaga negara harus berdasarkan undang-undang atau setidaknya peraturan pemerintah. Karena Perpres ini langsung melompat ke Undang-Undang Dasar 1945 tanpa landasan hukum di bawahnya, maka bisa diduga ini sebagai bentuk penjajahan regulasi. Artinya, Presiden bisa membuat lembaga dan program strategis lewat Perpres tanpa proses legislasi di DPR. Istana mengakui 5.000 anak jadi korban keracunan MBG di berbagai daerah.
Jasra ini juga mengusung. Mobil SPPG yang membawa makanan bergizi gratis MBG menyeruduk siswa SD di SDN Kali Baru 01 Cilincing, Jakarta Utara. Masalah MBG. Pada akhirnya, semua kejanggalan tersebut bermuara pada masalah terbesar, yaitu dampaknya terhadap anak-anak. Sepanjang tahun 2025, berbagai daerah melaporkan kasus keracunan setelah siswa memakan makanan dari program MBG. Gejalanya tidak ringan. Banyak yang mual, muntah, pusing, bahkan harus dirawat. Ada kasus yang memakan korban puluhan hingga ratusan siswa. Laporan pemantau pendidikan mencatat lebih dari 16.000 korban sejak Januari hingga Oktober. Meski demikian, pemerintah tetap menyatakan bahwa program berjalan baik dan bahwa insiden yang terjadi hanyalah masalah kecil. Menurut Mensesnek, hal itu bukan unsur kesengajaan pemerintah dan bukan hal yang diharapkan dalam pelaksanaan program MBG. Kejadian ini menjadi bahan evaluasi pemerintah untuk membenahi kembali pelaksanaan program. Sikap seperti ini menimbulkan pertanyaan serius. Bagaimana mungkin ribuan anak sakit dianggap hal sepele? Apakah program dapat disebut berhasil jika menimbulkan korban? Bukankah keselamatan anak seharusnya menjadi ukuran utama? Pola keracunan yang berulang menunjukkan adanya kegagalan sistem. Distribusi makanan tidak selalu mengikuti standar keamanan pangan yang seharusnya. Kembali untuk supaya anak itu tidak bosan. Ya, kan? Tapi kami tetap mengedepankan seperti kentang itu pengganti nasi sebagai karbohidrat. Kemudian wortel itu kan sayur ya, walaupun memang seperti di tampilan itu sangat kurang menarik. Cold chain tidak merata. Kendaraan pengantar tidak selalu memadai dan standar mutu antar daerah tidak seragam. Di sisi lain, lembaga pelaksanaan didominasi pejabat yang tidak seluruhnya memiliki latar belakang gizi. Relawan dapur SPPG bekerja keras namun tidak menggantikan kebutuhan tenaga profesional. Kaburnya batas antara negara dan pemerintah. Akar dari semua persoalan ini adalah pemerintah cenderung bertindak seolah negara adalah milik mereka sendiri. Dalam analogi rumah, rakyat adalah pemilik rumah, wilayah adalah bangunannya, dan pemerintah hanyalah asisten rumah tangga yang tugasnya mengurus, merawat, dan memastikan kebutuhan pemilik rumah terpenuhi. Pemerintah seharusnya bekerja untuk rakyat, bukan bertindak seolah-olah rumah itu milik mereka sendiri. Lalu, apa jalan keluar dari semua ini? Apa langkah yang benar-benar dapat mengembalikan arah negara kepada kepentingan rakyat? Solusinya berangkat dari satu kesadaran. Selama negara terus diperlakukan sebagai perpanjangan tangan pemerintah, bukan sebagai struktur hukum yang berdiri tegak di atas kehendak rakyat, maka kebijakan strategis akan selalu mudah dimanipulasi. Karena itu, kedaulatan rakyat harus ditegakkan kembali, agar arah negara tidak ditentukan oleh kepentingan kekuasaan yang sedang berkuasa. Salah satu langkah paling mendasar untuk mewujudkan hal tersebut adalah mendorong amandemen kelima Undang-Undang Dasar 1945. Itu tadi video dari kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan kami Partai X pamit.